Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan pendarahan postpartum, yaitu uterus dan endometrium. Untuk pengkajian uterus setelah melahirkan, terjadi proses evolusi di mana rahim kembali ke ukuran sebelum hamil, karena adanya pembereaksi uterus dan atrofil otot rahim pada ibu mengaktifkan dan menyusui. Mungkin mengalami afterpain selama beberapa hari postpartum. Afterpain atau nyeri yang berkaitan dengan kontraksi uterus dan peningkatan oksitosin untuk pengeluaran ASI. Kontraksi uterus selama postpartum untuk mengurangi pendarahan pada pengkajian uterus. Selama postpartum untuk mengurangi pendarahan pada pengkajian uterus, kita kaji posisi lokasi dan kontraksi uterus. Setelah skala 3 perkawinan, acuh uterus setiap 15 menit untuk 1 jam pertama, 30 menit selama 1 jam, ke 2,4 jam selama setiap jam. Berikutnya, setiap shift selama 24 jam pertama lebih sering ditemukan jika tanda-tanda di luar batas normal, bahwa ibu dapat meraba uterusnya. Jelaskan prosedur pada ibu postpartum dan untuk cara perabaan uterus. Pengkajian endometrium atau selaput lendir yang mengelak isi rahim mengalami regenerasi setelah plasenta lahir melalui proses endosis. Lokea yang keluar dari rahim mengalami perubahan dari waktu ke waktu, menjaminkan tahap penyembuhan. Kontraksi uterus menyempitkan sekitar lokasi plasenta dan membantu mengurangi jumlah kehilangan darah untuk pengkajian lokea. Bisa dilihat di gambar. Untuk gambar pertama, yaitu jumlah darah yang keluar, di mana lokea darah berukuran 2,5 sampai 5 cm, yang berarti darah yang keluar itu sekitar 10 mm. Untuk gambar yang kedua, yaitu noda darah yang keluar berukuran 10 cm, yang berarti darah yang keluar 10 sampai 20 mm. Selanjutnya, gambar yang ketiga yaitu noda darah yang segar. Untuk ukurannya yaitu kurang dari 15 cm atau darah yang keluar sekitar 15 sampai 20 mm. Untuk gambar yang ketiga yaitu darah banyak yang berarti pembalut penuh. Darah yang keluar sekitar 50 sampai 80 mm. Banyaknya lokea ada pembalut yang ditentukan setelah 1 jam. Dinilai apakah sangat sedikit, sedang, atau banyak. Lokea mengandung pembekuan terjadi karena lokea setelah bersatu di segmen bawah rahim. Gumpalan kecil harus dicatat dalam status klien, dan gumpalan besar dapat menunggu kontraksi uterus, dan harus dilakukan observasi dalam 10 gram gumpalan darah sama dengan 10 ml kehilangan darah. Dalam pengkajian ada 3 macam lokea, antara lain lokea rubra, lokea sulsa, dan lokea Albert. Dalam pengkajian lokea ada 3 macam lokea, antara lain yang pertama lokea rubra, yang kedua lokea serosa, dan yang ketiga lokea alba. Lokea rubra pada hari 1-3 temuan yang diharapkan yaitu jarak dengan gumpalan kecil, sedang, dan jumlah sedikit, peningkatan jumlah lokea ketika berdiri dan menyusui, berbau amis. Bentuk penyimpangan dari normal pada lokea rubra yaitu jarak dengan pengumpulan besar dalam waktu 15 menit, pembalut penuh atau ada tanda pendarahan, sementara berbau busuk yaitu ada tanda infeksi. Untuk lokea seriosa hari 4-10 yang diharapkan yaitu berwarna merah muda atau warna coklat, jumlah sedikit, dan bau amis. Penyimpangan dari normal yaitu setelah hari 4 dalam waktu 15 menit, pembalut penuh atau ada tanda pendarahan, berbau busuk, atau ada tanda infeksi. Selanjutnya, untuk lokea alba pada hari ke-10, temuan yang diharapkan yaitu kuning ke putih, jumlah sedikit, dan bau amis. Untuk penyimpangannya yaitu darah merah terang atau ada tanda postpartum pendarahan,
berbau busuk, atau tanda infeksi. Untuk tindakan keperawatan pasien pendarahan, segera konsul ke tim medis yang menangani dan berikan pendidikan kesehatan, yaitu mengajarkan pemeriksaan tinggi fundus uteri, normalnya, proses ovulasi, cara memijat rahim, dan informasikan mengenai afterpain atau kram uterus karena kontraksi. Afterpain terjadi pada hari pertama dari 36 jam terakhir. Lebih sering terjadi multipra. Kondisi ini mungkin meningkat apabila menyusui dalam hari-hari pertama setelah melahirkan. 3. Sistem perkemihan. Distensi kandung kemih karena ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih umumnya terjadi beberapa hari pertama setelah melahirkan. Hal ini terkait dengan penurunan sensasi atau edema sekitar uretra. Neuresis disebabkan oleh kadar estrogen dan oksitosis menurun, terjadi dalam waktu 12 jam setelah melahirkan dan membantu mengeluarkan cairan. Untuk pengkajian dan tindakan keperawatannya yaitu: yang pertama, mengkaji gangguan anatomi dengan mengukur pengeluaran urin selama 24 jam pertama setelah melahirkan. Jika berkemih kurang dari 150 ml, perawat perlu meraba kandung kemih. Jika masih terjadi masalah dalam waktu 12 jam belum tuntas, gunakan kateter. Yang kedua, kaji kemungkinan tanda-tanda sistesis. Ibu nifas harus sudah BAK setelah 6 jam sampai 8 jam setelah melahirkan. Setiap berkemih minimal 150 ml. Berkemih secara dini mengurangi sistesis. Yang ketiga, anjurkan minum 8 gelas per hari. Demikianlah pembahasan dari pengawasan pendarahan postpartum.